Pihak Lembaga Warkop DKI buka suara perihal kemunculan trio Warkopi. Lembaga yang beranggotakan anak-anak dan cucu personel Warkop DKI mengungkapkan kerugian yang diterima akibat kemunculan Warkopi. Putri mendiang kasino, Hana, mengatakan mereka mendapat teguran dari Falcon Pictures, perusahaan yang menggarap Warkop DKI Rebon. Lembaga Warkop DKI tidak melihat kerugian material, kalau imaterial sih kami dapat nama jelek dari Falcon, karena kami jual produk ke mereka. Kami dapat teguran keras karena kemunculan Warkopi tersebut, ungkap Hana, Senin, 20/9. Dalam kesempatan yang sama, Satrio selaku anak mendiang Dono juga mengatakan kemunculan Warkopi melukai hatinya. Tindakan mereka dinilai tidak menghargai perjuangan Warkop DKI selama ini. Saya melihat bapak saya Dono Warkop, Om Indro, dan Om Kasino itu tidak instan. Mereka itu jatuh bangun mempertahankan Warkop DKI, ujar Satrio dikutip dari Insert Live, Senin, 20/9. Kemudian ada pihak manajemen yang tiba-tiba memanfaatkan 3 karakter ini untuk dikomersilkan tanpa izin Om Indro dan anak-anaknya. Bagi saya itu tindakan tidak beretika, tuturnya. Ia mengatakan secara komersil hal tersebut tidak sebanding dengan jerih payah Dono, Kasino, dan Indro Warkop selama ini hingga dikenal sebagai trio komedi legendaris Indonesia. Pihak manajemen, Warkopi, secara tidak langsung mencederai hati ayah-ayah kami, ucap Satrio. Sementara itu, Lembaga Warkop DKI menyatakan belum mengambil langkah lebih lanjut menyikapi Warkopi. Mereka hanya meminta Alvin, Sepriyadi, dan Alfred berhenti membuat konten berkaitan dengan Warkop, dan mulai berkomunikasi dengan mereka atau Indro Warkop. Ilustrasi Warkop DKI. Pihak Lembaga Warkop DKI, lembaga yang beranggotakan anak-anak dan cucu personel Warkop DKI, mengungkapkan kerugian yang diterima akibat kemunculan Warkopi. Pihak Lembaga Warkop DKI buka suara perihal kemunculan trio Warkopi. Lembaga yang beranggotakan anak-anak dan cucu personel Warkop DKI mengungkapkan kerugian yang diterima akibat kemunculan Warkopi. Putri mendiang kasino, Hana, mengatakan mereka mendapat teguran dari Falcon Pictures, perusahaan yang menggarap Warkop DKI Rebon. Lembaga Warkop DKI tidak melihat kerugian material, kalau imaterial sih kami dapat nama jelek dari Falcon, karena kami jual produk ke mereka. Kami dapat teguran keras karena kemunculan Warkopi tersebut, ungkap Hana, Senin, 20/9. Dalam kesempatan yang sama, Satrio selaku anak mendiang Dono juga mengatakan kemunculan Warkopi melukai hatinya. Tindakan mereka dinilai tidak menghargai perjuangan Warkop DKI selama ini. Warkop DKI vs WARKOPI. Warkopi, terkenal dari TikTok hingga disentil Indro Warkop. Indro, Warkopi seolah-olah jadi Warkop DKI. Warkopi klaim jalin komunikasi baik dengan pihak Indro Warkop. Saya melihat bapak saya Dono Warkop, Om Indro, dan Om Kasino itu tidak instan. Mereka itu jatuh bangun mempertahankan Warkop DKI, ujar Satrio dikutip dari Insert Live, Senin, 20/9. Kemudian ada pihak manajemen yang tiba-tiba memanfaatkan 3 karakter ini untuk dikomersilkan tanpa izin Om Indro dan anak-anaknya. Bagi saya itu tindakan tidak beretika, tuturnya. Ia mengatakan secara komersil hal tersebut tidak sebanding dengan jerih payah Dono, Kasino, dan Indro Warkop selama ini hingga dikenal sebagai trio komedi legendaris Indonesia. Pihak manajemen, Warkopi, secara tidak langsung mencederai hati ayah-ayah kami, ucap Satrio. Sementara itu, Lembaga Warkop DKI menyatakan belum mengambil langkah lebih lanjut menyikapi Warkopi. Mereka hanya meminta Alvin, Sepriyadi, dan Alfred berhenti membuat konten berkaitan dengan Warkop, dan mulai berkomunikasi dengan mereka atau Indro Warkop. Kronologi Indro Warkop tak terima kemunculan trio Warkopi. Dari kami jelas belum bisa ada tindakan, karena kami tidak kenal. Kami justru menyayangkan karena belum kenal, kami mendapat cap arogansi tanpa memberi kami kesempatan kepada mereka bahwa adanya lembaga Warkop, ujar Hana Putri Indro Warkop DKI. Sebelum